Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikansa dengan nomor NIM 2120240006 yang pada hari ini akan mempresentasikan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Materi presentasi yang poin pertama adalah apa itu pengembangan secara umum. Poin kedua, pengertian pengembangan sumber daya manusia. Poin ketiga, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Poin keempat, metode-metode yang digunakan pada pengembangan sumber daya manusia. Dan poin kelima, tujuan dan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Langsung pada poin pertama, apa itu pengembangan secara umum? Pengembangan secara umum adalah suatu proses kenaikan dari tahap sebelumnya menuju tahap selanjutnya yang tentu lebih baik, lebih besar, lebih maju, dan lebih efektif. Maka dari itu, pengertian pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan secara teknis, teoritis, konseptual, dan pada moral karyawan melalui pendidikan, pengalaman kerja, dan juga pelatihan. Hendaknya sesuai dengan kebutuhan masa sekarang maupun masa mendatang. Sasaran utamanya adalah karyawan itu sendiri supaya meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan konseptual, dan kemampuan teknis. Poin ketiga, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan organisasi maupun perusahaan karena meningkatkan berbagai keterampilan dan kompetensi karyawan yang secara langsung berkontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas kerja perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan adaptif dengan memanfaatkan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar. Poin keempat, metode pengembangan SDM yang banyak digunakan pada zaman sekarang. Dari 17 sumber, ini 3 peringkat metode yang paling sering digunakan. Poin pertama, pelatihan langsung di tempat kerja atau on the job training. 80% karyawan menyatakan bahwa lebih memilih cara ini karena sangat efektif dan efisien dalam membantu perkembangan dan kemampuan karyawan. Poin kedua, pelatihan yang dibantu instruktur atau ILT. Pelatihan tatap muka yang dibantu instruktur ini menjadi dominan sampai dengan digunakan 76% oleh perusahaan berkinerja tinggi dan 86% oleh industri keuangan dan kesehatan. Yang ketiga, pembelajaran daring dan micro e-learning. Seiring kemajuan teknologi, pembelajaran daring ini sangat fleksibel dan mudah diakses. Micro e-learning yang bisa menyelesaikan kecepatan individu membuat lebih efektif di semua situasi. Poin kelima, yaitu tujuan dan manfaat pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan. Yang kedua, menyesuaikan kemampuan karyawan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat karyawan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, mengurangi tingkat turnover dan absensi. Dan yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Dari semua penjelasan di atas, saya simpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen vital dalam kemajuan perusahaan. Dan dengan SDM yang terlatih dan kompeten, perusahaan bisa lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan. Investasi dalam pengembangan SDM bukan hanya dalam meningkatkan kinerja industri, juga menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.